bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami DPP FPI mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas wafatnya, atas syahidnya 6 orang laskar kami yang sedang dalam tugas pengawalan kepada pimpinan kami, yaitu Imam Besar Habib Rizik Syihab. Semoga ke-6 laskar tersebut diterima syahidnya. Yang kedua, kami sampaikan alhamdulillah Imam Besar kami bersama keluarga dan cucunya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Ya. Dan saat ini sedang dalam pemulihan sebetulnya. Sebelum ada pengumuman dari pihak Polda, yang tadi itu pun kita dapatnya dari televisi, sebelum kita mendengarkan pernyataan dari pihak Polda, itu kita masih menganggap ke-6-nya dalam status hilang. Makanya pernyataan kita yang pertama keluar itu adalah pernyataan statusnya masih dalam keadaan hilang, kita sebutkan. Karena itu pernyataan dibuat pagi hari, ya, sebelum kita mendengar kabar bahwa ke-6-nya sudah syahid. Nah, kemudian saya mau jelaskan kronologi backgroundnya dulu, bahwa beberapa hari yang lalu, ya, memang ada beberapa pengintai di Pondok Pesantren Habib Rizik, yaitu hari Jumat, ya. Hari Jumat itu ada beberapa pengintai yang ditugaskan oleh institusi resmi negara. Ya, saya tidak mau sebut, oleh institusi resmi negara yang ditugaskan mengintai 24 jam. Mereka menggunakan drone dan peralatan canggih lainnya. Dan kemudian ada komunikasi dari laskar yang menjaga Pondok Pesantren Habib Rizik di Megamendung itu dengan para pengintai. Karena kebetulan mereka terjebak dengan cara pengintaian mereka sendiri yang tidak profesional. Ada komunikasi antara laskar penjaga markas Syariah Megamendung dengan para pengintai. Ya, ada 3 orang yang berhasil dikomunikasikan dan kita mendapatkan semua data-datanya. Ya, data-datanya kita dapatkan semua, identitasnya kita dapatkan semua, dan ternyata pengintaian itu bukan cuma terjadi di Megamendung, di lokasi Pondok Pesantren Habib Rizik, tetapi juga di Petamburan sini. Artinya yang saya mau sampaikan di sini, Habib Rizik sejak kepulangannya memang diintai 24 jam. Ada 30 orang yang disentuh, 10 orang di Megamendung. Jadi kita sudah tahu sebetulnya Ahad, ya, malam, yaitu hari Minggu pukul 22.30, beliau meninggalkan lokasi dari Sentul untuk menuju ke tempat pengajian keluarga dengan 4 mobil keluarga. Di dalam mobil ada istri beliau, ada anak dan ada menantu. Artinya ada perempuan di dalam mobil itu. Dan ada cucu beliau. 2 orang masih bayi, 3 orang balita. Ya. Nah, di dalam perjalanan ada orang yang menguntit sejak dari keluarnya beliau dari Sentul itu. Ya. Terus dikuntit dan akhirnya para penguntit ini berusaha memotong, entah apa tujuannya. Kita sebut karena kita tidak tahu apakah dia petugas resmi atau bukan, karena dia tidak berseragam, ya. Harus disebut tidak berseragam. Ini orang-orang tidak berseragam. Berusaha memotong rombongan, ya, dan menyetop kendaraan. Nah, para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi Imam Besar Habib Rizik Syihab. Itu reaksi normal, karena memang mereka bertugas untuk mengawal. Yang patut
beritahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Jadi fitnah, dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Kalau betul itu coba dicek senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat. Cek saja, silakan dicek. Pasti bukan punya kami, karena kami tidak punya akses terhadap senjata api dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap. Ya, jadi bohong sama sekali. Begitu saya mendengar ada berita terjadi ada laskar kita yang ditembak, kita suruh cek ke pintu tol Karawang Timur, ternyata tidak ada mobil laskar di situ. Mobil laskar tidak ada, jenazah tidak ada. Kalau itu memang tembak-menembak dan tewas di tempat, itu pasti ada jenazah di situ. Pasti membutuhkan proses lama untuk evakuasi di situ. Tetapi ini tidak ada. Dan bahkan saudara-saudara perlu ketahui, teman-teman media, sempat salah satu laskar mengirimkan voice note rintihan dari salah satu laskar kita yang ditembak. Itu artinya apa? Itu artinya laskar kami dibawa ke satu tempat dan dibantai di tempat itu. Dibantai di tempat lain. Itu artinya. Dan kemudian waktu kemudian setelah voice note terkirimkan, tidak ada lagi HP dari laskar 6 orang itu yang aktif kita hubungi. Itu fitnah besar terhadap kami, fitnah besar terhadap umat Islam. Kami anggap itu upaya memutarbalikkan fakta yang tidak pada tempatnya. Saudara-saudara harus diperhatikan, ini 6 orang ya, 6 orang wafat dibantai, keluarganya ada satu di dalam, ya, ibunya ada satu di dalam, ada satu orang tuanya laki-laki sedang sholat di masjid, ya. Ini anak-anak kita tahu persis, anak-anak ini hanya bentuk kecintaannya mengawal pimpinan kami, imam besar, hanya bentuk pengabdian, tidak memiliki agenda apapun, tidak memiliki senjata api, tidak memiliki bahan peledak, dan segala macam bentuk senjata lainnya. Dari kami, saya kira itu nama-nama laskarnya ya. Satu Faiz, ini nama panggilan, kita belum cek nama aslinya ya. Ini baru nama panggilan dari teman-temannya yang mengabarkan. 1 Faiz, 2 Ambon, 3 Andi. Yang Andi ini ibunya sudah ada di sini di dalam kantor kita. 4 Reza, 5 Lutfi, 6 Kadafi. Ya. Semuanya adalah anggota laskar dari Laskar DKI. Ya. Saya ulangi lagi, Faiz, Ambon, Andi, Reza, Lutfi, dan Kadafi. Ya, 6 orang. Usianya sendiri tentang dikabarkan sama Pak Kapolda karena ada isu pengarahan massa ke Jakarta mengawal Habib Rizik pemeriksaan. Nah, apakah itu benar? Jadi itu membuktikan itu fitnah ya. Habib Rizik itu menuju luar Jakarta, bukan menuju dalam Jakarta. Jadi kebohongan-kebohongan seperti itu tidak layak dikutip menurut saya. Ya, tidak boleh informasi publik dijejali dengan berbagai macam kebohongan. Ya, hentikan kebohongan. Habib Rizik menuju arah luar Jakarta, bukan menuju dalam Jakarta. Menuju ke tempat pengajian. Pengajian itu pengajian keluarga. Keluarganya keluarga inti. Terdiri dari, ya kalau saya sebutkan nanti Habib Rizik terancam nyawanya. Mau tanggung jawab nggak nanti? Lokasi penembakannya di mana, Pak? Lokasi penembakan diperkirakan pintu tol Karawang Timur. Yang udah dicek di sana di mana? Sudah dicek di situ, Karawang Timur.